Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran daring pertemuan keempat mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 SMP Plus Darussalam Lawang, Kabupaten Malang. Apa kabar semuanya anak-anak? Mudah-mudahan pertemuan keempat ini anak-anak lebih semangat, sehat, dan semakin ceria. Baiklah, agar lebih berkah, marilah kita mulai pembelajaran daring pertemuan keempat ini dengan membaca doa. Semoga apa yang akan kita pelajari dan apa yang akan kita kerjakan bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadin ya wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Amin. Terima kasih. Sudah siap anak-anak? Nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan keempat ini anak-anak, kita akan melaksanakan tugas mandiri mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan ketiga kemarin. Kita akan melaksanakan tugas mandiri. Yang pertama yaitu clipping berita. Maksudnya adalah anak-anak satu, cari berita di koran, boleh majalah juga. Pilih satu judul berita yang utuh, mana saja boleh, bebas. Boleh berita ekonomi, politik, atau hiburan, atau olahraga juga boleh. Terserah, ini bebas. Mau yang ada fotonya juga boleh, mau yang nggak ada fotonya juga boleh. Yang penting berita itu utuh sampai selesai, tidak terpotong di halaman selanjutnya seperti itu, dijadiin satu halaman aja. Kemudian kalau sudah dapat berita nomor 2, potong berita yang sudah dipilih, gunting satu berita utuh, digunting. Kemudian 3, tempelkan berita yang telah dipotong ke buku tulis. Ini kita sarankan menempel menggunakan solasi transparan agar tidak mudah lepas. Ada yang di staples misalkan, ada yang di lem misalkan. Ini lebih baik pakai solasi plastik yang bening itu, yang transparan, yang putih ya. Selanjutnya seperti ini contohnya. Atau contoh lain misalkan seperti ini. Judulnya ditaruh atas, paragraf pertama, paragraf kedua, seperti itu. Atau yang bergambar misalkan seperti ini. Nah, ini contoh yang bergambar. Misalkan ini ditempelkan di buku, disolasi tepinya saja. Kalau teks itu terlalu besar boleh dipotong-potong seperti contoh yang pertama dan kedua tadi, boleh. Yang penting tetap urut dari paragraf pertama, 2, 3 dan seterusnya, seperti itu. Bisa ya anak-anak ya? Nah, untuk anak pondok yang kesulitan mencari koran atau koran bekas atau majalah, boleh mengambil berita dari internet, boleh. Jadi beritanya browsing di internet, kemudian entah ditulis entah di print boleh, terserah yang mudah yang mana. Mungkin yang mudah mungkin ditulis, cuman membutuhkan waktu begitu saja. Ditulisnya di buku tulis sama, seperti halnya menempel, khusus anak pondok lah. Kemudian setelah kita tempelkan tugas clipping berita seperti ini di buku, kita akan melakukan analisis unsur berita. Kita akan menganalisis unsur 5W plus 1H atau yang pernah kita singkat menjadi adik Simba. Nulisnya seperti ini, teks yang warna hitam itu ya. Analisis unsur berita. 1, what, apa, sama dengan tulis apa yang terjadi di berita kamu itu. Kemudian 2, bawahnya where, di mana kejadian berita yang telah kamu pilih tadi itu. 3, when, kapan, sama dengan tulis who, siapa saja yang terlibat,
sama dengan terus siapa saja yang terlibat di situ, mulai dari pelaku, saksi atau apa yang disebutin di berita kamu masing-masing. 5. Why, mengapa berita itu terjadi. Sama dengan tulis sebab berita itu terjadi kenapa. Dan yang terakhir how, bagaimana, sama dengan tulisin jalan cerita berita itu seperti apa, kronologisnya seperti apa. Ini pernah kita pelajari di pertemuan pertama, yaitu menganalisis unsur-unsur teks berita. Selanjutnya di bawahnya analisis, lebih tepatnya di halaman baru saja supaya tidak campur balik. Halaman baru tugasnya adalah menyimpulkan teks berita. Nah, ini cukup singkat, pernah kita bahas di pertemuan kedua. Nulisnya seperti ini: menyimpulkan teks berita. Bawahnya, kesimpulan dari berita di atas adalah. Nah, baru kalian tuliskan kesimpulannya apa. Ini pendek, hanya 1 kalimat saja. Pernah kita pelajari di pertemuan ketiga. Baik, selanjutnya di bawahnya menyimpulkan teks berita, kita sambung dengan, karena ini pendek maka kita sambung bawahnya langsung. Sambung dengan materi yang terakhir kemarin, yaitu menelaah kaidah kebahasaan teks berita. Insya Allah anak-anak masih ingat. Nulisnya adalah seperti teks yang berwarna hitam. Kaidah kebahasaan teks berita: 1. Verba transitif, sama dengan apa saja yang ada di berita kamu. Terus nomor 2, verba pewarta, apa yang ada di berita kamu itu. Nah, ditulis. Ini minimal 1. Verba pewarta minimal 1, verba transitif minimal, ini banyak kalau verba transitif ya, minimal 3 dituliskan. Jadi saya ulang, verba transitif minimal 3, verba pewarta minimal 1 di situ. Terus nomor 3, adverbia. Adverbia ini banyak, minimal 3 lah. Silakan dicari. Kalau lebih dari 3 bagaimana, boleh. Nomor 4, konjungsi temporal. Ini juga pasti ada. Tulisin semua. Kalau konjungsi temporal, tolong tuliskan semua konjungsi yang ada di berita kamu. Sama dengan apa gitu ya. Nomor 5, kalimat langsung. Ini sama dengan apa kalimat langsung yang ada di berita kamu, minimal 1. 6, kalimat tidak langsung, apa yang ada di berita kamu, minimal juga 1 aja. Dan terakhir nomor 7, bahasa yang digunakan itu seperti apa. Masih ingat enggak anak-anak? Kalau ada yang lupa, ini nomor 7 ini pembahasannya seperti bahasa yang digunakan itu apakah bahasanya baku dan sederhana, menarik, singkat, padat dan lugas, komunikatif, netral atau objektif. Ditulis saja anak-anak. Ini berdasarkan pengamatan kalian. Oh, bahasanya baku, ditulis saja bahasa baku. Bahasa yang digunakan di dalam berita tersebut adalah menggunakan bahasa baku dan sederhana. Contohnya, lo tulisin contohnya. Kalau menarik, apa contohnya? Misalnya judul biasanya menarik. Terus misalkan lagi bahasa yang digunakan adalah singkat, padat dan lugas. Contohnya, apa? Contoh yang ada di berita kamu itu sendiri. Terus bahasanya komunikatif, ini jelas semua berita komunikatif. Terus netral atau objektif. Nah, ini biasanya ada yang nggak netral. Misalkan berita politik itu ada yang berkepihakan seperti itu. Ini bisa kalian analisa. Misalkan beritanya netral atau objektif. Buktinya adalah apa yang ada di berita kamu. Ditulis seperti itu. Jadi ini 5 poin untuk nomor 7, bahasa yang digunakan. Insyaallah anak-anak mudah. Terus lalu bagaimana cara pengumpulan tugasnya? Ini tidak usah bingung anak-anak. Untuk yang pertama, setelah selesai dikerjakan semuanya, itu semua lembar difoto. Kalau buku anak-anak ini panjang, insya Allah ada 3 lembar nih. Lembar pertama itu
penempelan berita. Lembar kedua analisis unsur kan, pendek itu, satu berita, satu lembar maksudnya. Terus lembar ketiga yaitu menyimpulkan isi berita dan disambung dengan kaidah kebahasaan. Insya Allah satu lembar cukup. Kalau tidak cukup boleh masuk ke lembar keempat, boleh difotoin semua itu 3 lembar ataupun 4 lembar, terserah kalian. Mau Ustadz punya saya nyampe 5 lembar misalnya, tidak apa-apa, difoto semua. Difoto semua lembar tugas kalian. Pastikan fotonya tidak ngeblur, bisa saya baca lah. Kemudian setelah difotoin semuanya, nomor 2, upload ke link yang ada di bawah. Ini linknya ada di website sekolah seperti yang kalian buka ini, kemudian di bawahnya ada, dibuka linknya. Terus kalau diminta login ya masukin email yang ada di HP kalian aja, akun Gmail. Kemudian isikan nama kelas kalian 8A, B atau C. Kemudian jangan pakai nama yang panggilan, tapi tulis nama lengkap gitu. Kemudian bawahnya ada upload file di bawah ini. Nah, ini diklik upload filenya, terus kemudian pilih gambar hasil foto kalian. Ada 4 ya upload semua, ditandain itu, dicentangin 4-4-nya, atau ada 5 ya dicentangin. Kalau cuma 3, ini minimal 3 loh ya. Kalau cuma 3 lembar ya 3 lembar aja enggak apa-apa. Nah, itu di-upload ke platform yang sudah disediakan. Kemudian kapan ini terakhir? Nah, sebenarnya ini sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Kemudian sekarang saya hanya menjelaskan tata cara penyajiannya, cara nempelnya, dan cara uploadnya. Bagi yang belum ini maksimal tanggal 13 Agustus, yaitu 3 hari lagi ya. Bagi yang sudah mencari clipping berita tinggal menata sesuai panduan yang sudah saya berikan tadi. Mau diupload hari ini monggo, besok monggo, lusa hari terakhir monggo, boleh. Jadi saya beri waktu masa penguploadan sampai tanggal 13 Agustus. Tapi lebih cepat lebih baik. Hari ini langsung upload boleh, langsung saya koreksi, langsung muncul nilainya di grup WhatsApp kalian masing-masing. Itu yang ada di rumah yang ada HP-nya. Kemudian khusus anak pondok yang tidak bawa HP ini ya, tetap mengerjakan seperti sesuai panduan. Menempel berita, sama tadi ada 3, menempelkan berita, menganalisis unsur berita, menyimpulkan berita, dan terakhir telaah kaidah kebahasaan. Seperti itu. Nah, ini untuk anak pondok boleh tidak mengupload karena keterbatasan alat, tetapi dikumpulkan ke kantor. Maksimal juga sama tanggal 13 Agustus. Insya Allah saya setiap hari ada di kantor. Silakan dikumpulkan ke ketua kelas masing-masing, kemudian ketua kelas yang membawa ke kantor. Seperti itu. Jangan lupa kalau ke kantor pakai protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, kemudian sebelum masuk gerbang cuci tangan dulu di tempat yang sudah disediakan. Begitu, mudah-mudahan anak-anak berjalan lancar dalam pengumpulan tugas dan pengerjaannya tentunya. Semoga anak-anak tetap dalam keadaan. That's all. Thank you. Any question? Jika ada pertanyaan bisa menghubungi saya sendiri. Inilah akhir, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap sehat dengan berada di rumah. Salam hangat dari Kampung Damai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.